Makanya ayatnya adalah masuk Islam kamu secara keseluruhan. Nah, bagaimana prosesnya, Prof? Itu yang saya katakan tadi, ada 4 hadis. Jika saja kita bisa melaksanakan 4 hadis ini, maka kita bisa mengamalkan Al-Baqarah 208. Hadis yang pertama, hadis yang sangat populer, dan di setiap kitab-kitab hadis dijadikan rujukan hadis pertama. Seperti Bukhari, maka Imam Bukhari dalam hadisnya mencantumkan babun niyah. Apa? Bab niyah. Ketika Imam Bukhari mencantumkan babun niyah, Ibu, maka ada hadis yang sangat populer yang boleh dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama, kita boleh membaca innamal a'malu binniyat. Itu jam'ul mu'annasis salim. Innamal a'malu binniyat. Silahkan dibuka hadis tentang niat. Hadis ini juga boleh dibaca innamal a'malu binniyah. Niyatun jika 1. Kalau 2, niyatani. Jika banyak, niyatun. Kok begitu Pak Ustadz? Jangankan hadis, Quran Pak Asim. Silahkan dibuka Al-Baqarah 25. Jadi nanti kita ini betapa kita tidak boleh didoktrin, Pak. Gampang sekali menerima kata Ustadz ini begini, kata Ustadz ini. Tidak boleh gitu. Sudah Isra ya? Sudah? Sudah. Ya, sudah ketemu? Ayat berapa? 25. Ayat berapa? 25. Baik, saya baca, nanti tolong dikoreksi. Wa busyirul ladzina amanu. Ya. Wa busyirul ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Ya, saya baca lagi. Wa busyirul ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Tadi saya baca wa busyira. Ada ulama Prof yang baca karena ngikuti ayat sebelumnya. Uidda. Wa itu menggunakan huruf wawu. Wa artinya wawu itu atop, ngikut ke belakang. Ada ulama juga yang baca wa basyir. Kok begitu Pak Azim? Kenapa begitu? Karena dulu Al-Quran itu jangankan barisnya, titiknya saja tidak ada. Dan Rasul tidak pernah perintahkan, ada hadisnya, beri tanda baca. Berarti memberikan tanda baca, baris dan titik, bid'ah juga. Ayo bro, ayo. Oke, kita cari-cari dalilnya. Apa ada pernah perintah? Jadi ingat, nanti akan ada hadis ketiga kita akan bahas. Katanya segala sesuatu itu harus ada bersumber hadisnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Setiap amal yang tidak ada perintah dan dasarnya ditolak. Kita bisa bayangkan jika Al-Quran itu sampai sekarang tetap tidak pakai tanda baris apalagi titik. Coba dibuka Al-Baqarah 144. Sudah ketemu?
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. Lihat bacaannya. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Di situ dulu tidak ada barisnya. Ulama bilang yang satu ya'malun, yang satu bilang ta'malun. Dua-duanya la yughayyirul makna, tidak merubah makna Al-Quran. Jika ya'malun, Allah sedang menceritakan orang-orang terdahulu. Jika ta'malun, Anda yang sedang diajak bicara oleh Allah. Jadi betapa nanti ya kajian ini akan terus kalau diundang lagi. Prof, kalau diundang lagi. Jadi hadis pertama ini belum saya bahas, sengaja, itulah pintarnya Ustadz, mencicil-cicil. Enggak, ini supaya silaturahim Bu. Kalau saya sih begini ini, karena dulu bapak saya ngajarkannya gini. Bapak saya itu ahli nahwu dan hafal Quran. Iya, jadi cara ngajinya tuh kayak gini. Dulu bahkan bapak saya tuh ngajarkan gitu, jangan pindah dulu sebelum kamu sampai saya kulus. Sudah? Baru sekarang saya kulus juz 2. Baca saya kulus Pak. Jangan pindah dulu sampai nanti kamu ketemu dengan juz ketiga, tilkar rusul. Balik lagi tadabbur. Jangan pindah dulu sampai ketemu nanti dengan juz keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tadabbur lagi, murojaah lagi. Jangan pindah dulu sampai kamu ketemu dengan wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Metode ini seperti metode yang pernah dikerjakan oleh Syekh Yasin. Siapa Syekh Yasin? Seorang guru Quran. Kalau kita pernah ke Palestina, Prof, kita lihat rumahnya kecil. Kemudian murid-muridnya yang sudah juz 5, kalau bagus, cepat pindah kamu. Lanjutkan juz selanjutnya sambil mengajar. Baru juz 5, sudah. Bacaannya sudah fasih, baru juz, pergi cepat. Jangan lama-lama di sini. Buka lagi pengajian Quran. Sampai akhirnya dari Syekh Yasin itu muncullah mujahid-mujahid sekarang. Si Israel tidak suka dengan Syekh Yasin, tangkap itu. Karena ngajarkan Ruh Quran. Akhirnya murid-muridnya bisa mengeluarkan, tapi Syekh Yasin keluar sudah dalam keadaan buta. Ya, buta matanya, tapi hatinya bisa melihat. Mengajar lagi di rumah yang sama. Kemudian muridnya diperintahkan lagi keluar, ngajarkan lagi sambil terus menghafalkan Quran. Sampai akhirnya muridnya makin banyak. Mohon maaf, saya bukan ikut-ikutan Hamas. Palestina itu kita cinta, tapi sehebat-hebatnya Palestina ada Aqsa. Palestina bukan negara saya. Saya sering juga ke Mesir, sehebat-hebatnya Mesir, tapi Mesir bukan negara saya. Negara saya adalah Indonesia. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Yang ke Amerika juga gitu kan, Amerika hebat, tapi Amerika bukan negara saya. Akhirnya Syekh Yasin itu banyak punya murid, Quran kayak begini, dibahas. Sampai akhirnya apa? Sudah satu-satunya tangkap lagi Syekh Yasin, dipenjarakan, kemudian murid-muridnya bisa bebaskan, tapi keluar bukan hanya sudah buta, tapi lumpuh. Meskipun matanya buta, lumpuh, tetap mengajar Quran lagi, kaji, gali Al-Quran. Sampai akhirnya apa yang dilakukan? Udah putus asa itu si Yahudi. Kemudian Syekh Yasin dengan rumahnya dibom. Ini kenapa jadi bengong semuanya?
Jadi hadis yang pertama nanti kita akan bahas tentang perintah untuk masuk Islam secara total. Sebab Abdullah bin Salam dipuji masuk Islam, tapi kemudian karena salah ditegur. Kenapa? Karena belum total mengamalkan Islam. Yang ada di sini calon-calon penghuni surga. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.